menghormati. Hadir setelah di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran, ya. Sama dengan menghormati orang lain atau berkomitmen. Kira-kira sudah ada yang terbesit ya, yang mau kalian tuliskan di note ini. Silakan nanti kalian kumpulkan di papan tulis. Satu orang bisa lebih dari satu ya. Apa ini di kelas. Kalau misalnya ada yang sama, nanti kita jadikan Dengan libatannya kami dalam pembuatan keyakinan kelas ini, saya merasa dihargai dan diberi kesempatan untuk melakukan apa yang seharusnya kami hindari, untuk melakukan sesuai dengan kebutuhan di kelas sehingga tercipta suasana yang nyaman. Sekian, terima kasih. Dengan adanya keyakinan kelas yang kami buat ini, menjadikan saya khususnya bisa lebih konsisten dalam berbuat sesuatu, agar saya sadar akan apa yang telah disepakati bersama di kelas, dalam menjadi kebiasaan baik yang selalu dilakukan dengan baik dilakukan. Sekian, terima kasih. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu untuk mengundang kami, di mana pada kegiatan hari ini kita akan menyaksikan demonstrasi pemahaman tentang budaya positif yang akan disampaikan oleh Ibu Diana Haryanti SPI MP. Beliau adalah calon guru penggerak angkatan 7 Kota Palangkaraya. Untuk mempersingkat waktu supaya tidak terlalu siang nanti selesainya, langsung saja saya persilakan kepada Bu Diana untuk menyampaikan paparan. Pada Bu Diana, saya persilakan. terima kasih pada Pak Joko dan moderator. Selamat siang Bapak Ibu. Terima kasih atas waktunya. Mulai dari tadi pagi kita sudah berdiri berduduk di sini ya. Jadi saya minta untuk sekali lagi untuk mendengarkan dan memahami ya, memahami tentang budaya positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pertama kali mungkin Bapak Ibu sudah tahu tentang budaya positif, ya. Apa itu budaya positif? Jadi kita di sini akan sedikit menambah wawasan kita, ya. Bukan berarti saya yang lebih paham, karena sudah beberapa kali akan memberikan pemahaman, ya, dari beberapa calon CGP yang sudah ada di SNK Negeri 8, ya. Yang hebat-hebat sudah banyak memberikan ulasan dan ini artinya sudah beberapa materi yang artinya tidak begitu asing bagi kita. Kita tenangkan dulu hati dan pikiran kita, ya. Ambil nafas dulu. Ya. Harapkan semua perhatian kita untuk fokus belajar supaya tidak terlalu tegang, ya, Bapak Ibu, ya. Hadirkan rasa ingin tahu, syukur dan welas asih. Kira-kira kita sudah siap? Oke, terima kasih ya. Ada beberapa pertanyaan masuk. Apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah juga dapat mendisiplinkan atau meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Nah, dari beberapa pertanyaan pemantik ini, ya, akan kita jawab setelah selesai kegiatan materi ini. Nah, dengan ini mungkin Bapak Ibu bisa menyimpulkan apakah memang benar disiplin itu, hukuman itu dapat mendisiplinkan dan sebagainya. Oke, kita lanjut dulu ya.
eksplorasi konsep budaya positif ya. Di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebaikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Yang ketiga, keyakinan kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, 5 posisi kontrol. Yang keenam, segitiga restitusi. Oke, kita masuk yang pertama. Saya masuk ke perubahan paradigma. Ya, apa itu perubahan paradigma? Langsung kita melakukan suatu kegiatan kepala tangan dan ya. Ada A dan B. Anggap saja A adalah Anda dan B itu adalah teman Anda. Ya. Sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga untuk Anda. Tapi sebelumnya saya minta kira-kira ada nggak yang bersedia untuk menjadi A dan B itu tadi? Pak Pomo ya, mau bersedia menjadi A tadi atau menjadi B atau salah satunya siapa? Biar artinya ini langsung kita terapkan dalam kenyataan kita. Bagaimana sih kontrol yang harus kita miliki di dalam diri kita? Ada yang mau bersedia? Ya Pak Depri? Yang mau menjadi A. A itu adalah artinya dia merobek secah kertas dan meyakini atau menuliskan sebuah benda atau sesuatu yang sangat berharga bagi dia, letakkan di salah satu tangannya dan genggam benda atau sesuatu tersebut dengan segala daya dan buatlah sebuah kepala. Sedangkan yang B ini akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Dia bisa membujuk, mengancam, ya, hati merayu, menyuap atau apa saja yang membuat kepala Anda itu terbuka atau tetap tertutup. Pak Pomo menjadi A. Sekarang yang mau menjadi B siapa kira-kira? Ada Sri. Ya. Peran si A dan peran si B. Oke, silakan. Pak Pomo sudah bersedia membantu saya sebagai peran A, ya. Kira-kira siapa atau Bulian atau Pak Yakobus mau berperan sebagai B, ya. Jadi nanti perannya Pak Yakobus itu merayu, membujuk atau secara apa ya? Nah, di dalam kepala tangan Pak Pomo itu sudah ada secari kertas yang dipertahankan oleh Pak Pomo karena itu sangat berharga menurut si A atau Pak Pomo, ya. Sedangkan si B atau Pak Yakobus itu berperan untuk memberikan benda tersebut supaya Pak Pomo membuka kepalanya. Apa yang akan dilakukan Pak Yakobus? Belum apa-apa, Pak Yakobus mau merayu, membujuk. Iya. Ayo kita. Ya. Ayo Pak Yakobus. Jangan segala cara lah. Ayo. Kasih duit. Ya, rayu dulu. Bisa kasih uang. Observasi dulu Pak Yakobus. Iya, Bapak. Profesornya aku ini cewek, Pak. Apakah saya diganti? Boleh. Saya boleh minta kertasnya. Apa yang dalam kepala tangan Bapak itu? Yang ada dalam kepala tangan Bapak. Jadi saya boleh saya tahu. Bolehkah saya memintanya? Siap. Siap dari orang tua ini. Wasiat tidak bisa diturunkan. Wasiatnya harus diturunkan ke umur.
Izin dulu saya pakai masker karena saya kan sudah proteksi diri juga. Silakan Pak. Silakan saya terus. Ayo. Tadi sudah berhasil. Apa lagi? Ayo Pak, nanti rezekinya Bapak makin banyak lagi. Saya yang saya kasih untuk diapakan Kak? Ini emas ini untuk saya menikah. Kalau saya tahu siapa aja nanti dia bilang calonnya. Jangan coba simpannya ini. Saya. Menyerah banyak bagus. Belum. Ya bagaimanapun Pak, ya saya kasih. Kalau nggak bisa rayon diancam aja. Jaga nanti pulangnya. Ini memang mau jatuh nih. Kayaknya sudah tidak berhasil lagi kayaknya ya. Berarti ini Oke, ternyata Pak Romo punya keyakinan yang kuat, dia tidak akan membuka kepala tangannya walaupun dibujuk sama apa? Yakobus. Kita kasih apa dulu untuk kita berdua. Oke, terima kasih. Nih, apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Ya, kalau misalnya tadi membuka, apa alasannya? Nah, kalau misalnya si A tadi ya juga menutup kepalanya, apa alasannya? Dia punya alasan yang artinya memegang kontrol dirinya. Ya, saya buka kepala tangan saya karena saya mengira dia memang patut untuk tahu atau rahasia ini dan akan bermanfaat untuk mereka. Saya akan menutup, misalnya ya, kepala tangan saya karena itu memang privasi saya. Maka kesimpulannya adalah apa? Sesungguhnya siapa yang memegang kendali atau kontrol diri kita? Iya, diri kita sendiri. Jadi apapun yang terjadi, kalau kontrol itu sudah ada dalam diri kita sendiri, maka kita harus bersikukuh untuk mempertahankannya. Ya, kira-kira itu bisa dipahami untuk teori kontrol. Ada beberapa teori kontrol ya yang harus kita pahami lagi. Ada perubahan paradigma di sini. Ilusi guru mengontrol murid. Ya, pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu. Tetapi jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya, walaupun tampaknya kita sedang mengontrol perilaku tersebut, karena murid sedang mengizinkan dirinya untuk dikontrol. Nah, kalau ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter, itu menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Mereka belajar untuk merasa buruk tentang diri mereka. Kadang juga sulit guru untuk mengidentifikasi ya apakah mereka melakukan ini karena seringkali guru cukup menggunakan suara halus untuk menyampaikan pesan negatif. Yang ketiga itu ada ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Penguatan positif atau bujukan adalah bentuk kontrol ya. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha untuk mengontrol murid tersebut. Yang keempat itu ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-muridnya melakukan atau berbuat hal-hal tertentu. Nah, ini beberapa perbedaan perubahan paradigma tadi ya, dari stimulus respon menjadi teori kontrol. Misalnya stimulus responnya kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita.
Dan teori kontrolnya kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Terus yang kedua, perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Tetapi berdasarkan teori kontrol, semua perilaku itu memiliki tujuan. Yang selanjutnya, orang lain bisa mengontrol kita atau mengontrol saya. Melalui teori kontrol, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda sendiri. Saya bisa mengontrol orang lain dalam teori kontrol, ya. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Dan itulah perbedaannya, ya, antara stimulus respon ke teori kontrol dan perubahan paradigma yang harus kita artinya berdiferensiasi dari yang awalnya kita model berpikir menang kalah, kita berpikir menang. Apakah makna disiplin? Kita masuki ke pengertian disiplin, ya. Disiplin itu berasal dari kata Latin atau bahasa Latin disiplina, yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin itu dari murid-murid Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dia hargai. Namun dalam budaya kita, ya, makna kata disiplin itu telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang, ya, pada orang lain untuk melakukan atau untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kecenderungan umum itu adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Nilai-nilai kebajikan, ya. Apa itu nilai kebajikan? Itu adalah sifat-sifat positif manusia, ya, yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai oleh setiap makhluk atau setiap individu. Nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Menurut Dr. William Glasser, ya, pada teori kontrol, setiap perilaku atau perbuatan itu memiliki suatu tujuan. Jadi apa yang dikerjakan oleh seseorang atau seorang individu pasti ada tujuannya. Entah tujuannya itu baik atau tujuannya tidak baik, itu tergantung dari niatnya, ya. Jadi dia pasti akan memiliki satu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini, ya, maka seseorang itu akan timbul motivasi intrinsiknya, ya, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam untuk dapat mencapai tujuan mulia. Adapun nilai-nilai kebajikan yang ingin dicapai oleh setiap anak Indonesia itu yang kita nilai dengan profil pelajar Pancasila. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ya, jadi ini adalah salah satu contoh, ya, nilai-nilai kebajikan yang harus dimiliki oleh setiap anak Indonesia, khususnya, ya, para pelajar murid kita yang biasa dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Sudah pernah? Ayo lanjutkan. Oh ya, sih. Pembelajaran kita juga tentang teori motivasi, hukuman, dan penghargaan serta restitusi, ya. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap untuk memerintah diri sendiri. Apa maksudnya? Apa ya maksudnya? Memerintah diri sendiri. Artinya kita lanjut ke sini. Apa? Iya, bisa menggerakkan diri kita untuk berbuat hal yang lebih bagus, ya, yang lebih daripada sekarang.
yang artinya mempunyai manfaat untuk orang lain. Itu artinya memerintah diri sendiri. Jangan memerintah untuk nilai yang tidak baik. Jadi tidak hanya menunggu perintah, ya, walaupun itu artinya tidak mendisiplinkan diri menjadi seseorang yang merdeka, ya, tetapi juga mampu untuk memerintah diri sendiri. Teori motivasi, ya, untuk perilaku manusia menurut Ian Gosset itu ada 3. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, ya, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ya, itu apabila kita termotivasi secara eksternal. Kita berpikir jika kita tidak melakukannya, ya, apa yang akan terjadi? Kita takut karena akan satu hukuman. Yang kedua, hanya untuk mendapatkan imbalan. Ya, itu pun adalah motivasi yang terjadi karena dari luar, bukan dari dalam. Karena kita ingin mendapatkan sesuatu dari orang lain atau institusi. Ya, di sini akan terjadi apa yang akan saya dapatkan. Ya, dia berpikir apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya. Itulah motivasinya. Ya, artinya tidak yang benar-benar dari dalam dirinya. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Nah, itulah motivasi yang harus kita miliki dan anak-anak siswa kita miliki, ya. Kita ini, ya, saya ini akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ya, jadi motivasi kita itu adalah ke depan untuk diri kita mau menjadi seperti apa. Oke? Jadi tujuan dari disiplin positif itu adalah menanamkan motivasi yang ketiga tadi, ya, atau motivasi intrinsik. Nah, sekarang ketika murid-murid kita memiliki motivasi tersebut, mereka itu telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman ataupun hadiah. Ya, mereka akan tetap berperilaku baik dan berlandaskan terhadap nilai-nilai kebajikan yang sudah kita ketahui. Misalnya untuk Profil Belajar Pancasila beberapa nilai kebajikan tadi, ya. Dan ingin menjadi orang yang menjunjung tinggi nilai-nilai yang mereka hargai. Pertanyaannya sekarang, bagaimana cara kita sebagai guru untuk menanamkan disiplin positif ini kepada murid-murid kita? Kira-kira ada yang bisa membantu saya memberikan masukan apa yang harus kita lakukan supaya disiplin positif ini, ya, kita tanamkan kepada murid kita? Apa ya kira-kira yang kita lakukan? Apa Pak kira-kira? Membangun keyakinan diri. Membuat iya, bisa. Yang lain, membangun keyakinan diri peserta didik kita. Membangun keyakinan peserta didik kita. Dalam hal yang positif supaya dia punya kontrol diri yang positif. Iya, betul sekali. Dalam dirinya gitu. Karena kan siswa ini kan kalau tidak kita arahkan dia nggak menemukan. Karena cenderung karena cenderung kita harus ini, ya, kita harus arahkan gitu. Tugas kita mengarahkan, orang dewasa mengarahkan. Kalau mereka itu punya kontrol sendiri, cuma seperti kertas, mereka itu masih sama-sama. Kalau kita arahkan maka kertasnya akan jelas, lebih terarah, akan terarah. Jadi kita harus bangun motivasi peserta didik kita biar memiliki percaya diri dan keyakinan diri. Begitu. Bahwa apa yang mereka lakukan itu kita mau katakan bahwa kegagalan itu bukan menjadi penghalang untuk menjadi orang sukses. Justru kegagalan itu supaya mereka termotivasi dan belajar supaya mereka nantinya dapat memperbaiki dan menjadi orang yang sukses di masa yang akan datang. Gitu. Oke. Terima kasih pada William. Setuju ya, Bapak Ibu guru ya? Oke. Nah, sekarang kalau saya
kepada murid-murid kita, yang pertama kita lakukan adalah disiplin gurunya, benar nggak? Ya kan? Gurunya tidak disiplin, gimana muridnya mau disiplin? Contohnya, gimana ya Pak Begi? Contoh disiplin guru. Yang mudah saja. Yang paling mudah yang paling mudah itu setiap kali kita masuk kelas kita lebih tepat waktu lah. Iya. Itu aja simpelnya. Disiplin. Salah satu disiplin yang artinya setiap hari ya kita lakukan ya. Gurunya saja terlambat, ya. Masa kita harus marahin anak-anak yang terlambat? Ya. Tanamkan disiplin dari diri guru itu sendiri, baru kita bisa menanamkan disiplin kepada murid-murid kita. Oke, studi ya, Bapak Ibu ya. Kita lanjut. Nah, ini ada kasus ya. Kira-kira bisa dibaca dengan jelas nggak ya kasusnya ini? Kita belajar untuk membaca-baca kasus saja ya. Jadi ada Ibu Anas ini adalah guru SD. Dia mendapatkan masalah, murid-muridnya tidak bisa tertib berdiri antri di depan pintu kelas dan selalu berebutan masuk ke dalam kelas setelah jam istirahat usai. Ini tentunya sangat mengganggu proses pembelajaran, di mana kelas tidak dapat mulai tepat waktu karena Ibu Anas sibuk menenangkan murid-muridnya untuk waktu yang cukup lama. Akhirnya Bu Anas berpikir cepat dan mengandalkan stiker bintang. Setiap murid-muridnya akan masuk kelas usai jam istirahat, Bu Anas akan mengiming-imingi muridnya dengan stiker bintang. Siapa yang dapat berdiri lurus dan berbaris rapi ya di depan pintu dapat bintang dari Bu Anas. Sebagian besar murid-muridnya menyambut tantangan tersebut dan langsung berdiri rapi di depan pintu agar mendapatkan stiker tersebut. Nah, hal ini dilakukan oleh Bu Anas selama beberapa minggu karena cukup berhasil membuat murid-muridnya berdiri rapi antri di depan pintu. Sampai pada suatu saat Bu Anas sakit ya, dan terpaksa digantikan sama Pak Heru. Pak Heru tidak mengetahui tentang stiker ini. Dan benar saja pada saat masuk ke kelas usai jam istirahat, anak-anak murid kelas 2 kembali berebutan masuk kelas. Apa yang terjadi? Mengapa? Apa yang terjadi? Kira-kira menurut Bapak Ibu? Ya? Jadi ada beberapa pertanyaan. Berdasarkan teori motivasi yang telah kita pelajari, kira-kira motivasi murid-murid kelas berdiri di depan murid-murid berdiri di depan antri sebelum masuk itu karena apa? Karena benar, karena ingin mendapatkan penghargaan, karena ingin mendapatkan stiker bintang, baru dia berdiri rapi di depan kelasnya. Nah, adakah cara lain agar siswa tersebut bisa berdiri rapi antri tanpa diberi stiker bintang? Apa caranya? Ya, seandainya Ibu Anas itu suatu-waktu nanti sakit lagi, berhalangan izin dan selalu digantikan oleh guru lain, supaya artinya kejadian ini tidak terulang dan anak-anak artinya ada disiplin dari dirinya, tanpa diberi stiker dia tetap berdiri rapi di depan kelas atau di depan masuknya setelah usai istirahat. Apa ya kira-kira caranya? Yaitu dengan membuat kesepakatan kelas dengan cara restitusi ya, atau keyakinan kelas. Itu akan lebih memotivasi siswa agar lebih rapi pada saat masuk ke kelas. Nah, saya suka dengan kasus-kasus ya, kita baca lagi kasusnya. Dari sini saya kayaknya lebih mengerti kalau membaca kasus daripada
terlalu banyak teori. Oke, saya bacakan dulu ya kasusnya. Ini tetap Ibu Anas ya. Bukan ya. Ya. Ini IPA ini nama siswa ya, bukan IPA. IPA kurang menguasai pelajaran matematika, Pak Jokowi. Sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, IPA menjadi gugup dan tak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Seluruh kelas pun tertawa melihat perilaku IPA yang berbicara tergagap dan terkejut tersebut. Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman IPA menertawakan IPA yang tergagap dan malu luar biasa, dan malahan minta IPA untuk maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya karena tidak bisa menjawab pertanyaan Pak Seno. Kelas makin gaduh, ya, anak-anak pun tertawa melihat IPA di depan kelas sambil memegang hidungnya. Apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Mengapa? Kira-kira ada yang mau membantu saya untuk menanggapi kasus tadi? Ya, Bu Mesra. Ya, Bu Mesra, kira-kira. Langsung Bu Eva. Ya, terima kasih kesempatannya. Pertanyaannya, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno terhadap IPA? Jawaban saya tidak. Kenapa? Karena perlakuan Pak Seno kepada IPA itu menurut saya membuat rasa, kalau misalnya bahasa sederhana itu harga diri lah, gitu ya, atau mempermalukan secara tidak langsung berada di depan kelas dengan dia memegang hidungnya sendiri. Itu menurut saya. Itu dibeli kan Ya, benar sekali ya. Artinya dia tidak menghargai siswa tersebut. Ya, dia sudah dipermalukan di depan teman-temannya. Ya. Jadi tindakan Pak Seno itu kurang bagus lah terhadap mentalnya si IPA. IPA akan merasa merendah diri. Dia akan merasa tersisih dengan temannya karena telah diperlakukan di depan teman-temannya seperti itu tadi ya. Nah, menurut Anda tindakan Pak Seno tadi terhadap IPA hukuman atau konsekuensi? Benar ya. Mengapa hukuman? Ya. Nah, saya rasa itu adalah hukuman, bukan konsekuensi. Kalau konsekuensi itu dia langsung berkaitan dengan pembelajaran, misalnya memberikan tindakan kepada siswa, karena ini tidak ada kaitannya hukumannya itu dengan konteks materi yang diajarkan. Jadi menurut saya itu adalah hukuman. Terima kasih untuk tanggapan dari Pak Debri ya, benar sekali itu adalah suatu hukuman ya. Artinya dia menghukum siswa tersebut tanpa ada perjanjian terlebih dahulu. Kalau konsekuensi itu ada perjanjian, artinya kalau kalian melanggar ini kalian akan seperti ini ya. Karena tadi secara mendadak, secara langsung dihukum, disuruh maju dan disuruh menunjuk hidungnya ya. Kira-kira bisa membedakan antara hukuman dan konsekuensi dari kasus si Pak IPA dengan Pak Seno ini. Nah, ini perbedaannya antara hukuman dan konsekuensi. Kalau hukuman, sesuatu yang menyakitkan itu harus terjadi. Ya, kalau konsekuensi itu sesuatu sudah artinya harus terjadi, tetapi dia tahu. Memang karena saya melanggar, saya konsekuensinya misalnya harus ini. Ya, tetapi kalau hukuman itu menyakitkan. Yang kedua, membuat anak sakit untuk jangka waktu lama. Ya, kalau konsekuensi mungkin
mungkin anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Yang ketiga, anak memiliki kedisiplinan sehingga anak itu akan merasa melihat satu peraturan, dia akan membenci hal tersebut ya. Sedangkan untuk konsekuensi, anak menghargai disiplin. Kalau hukuman merupakan paksaan, konsekuensi adalah stimulus dan tanggapan. Terus mendorong anak menyakiti diri sendiri, sedangkan konsekuensi mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Yang keenam, hukuman itu membuat konsep diri yang buruk sehingga dia bisa mencap dirinya sebagai seseorang atau murid yang tidak baik atau tidak berguna. Sedangkan konsekuensi mengkonsep diri yang baik. Sedangkan hukuman, anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Konsekuensi, anak belajar untuk mematuhi peraturan. Nah, sekarang kita masuk ke restitusi. Tadi sudah ada contoh restitusi ya, untuk menyelesaikan suatu masalah yang Bu Anas tadi. Apa itu restitusi? Sering dengar restitusi, tapi apa restitusi? Itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid ya, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ya, restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Apa ciri-cirinya? Ya, yang pertama bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntun untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan tindakan. Dan yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Sembilan, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Dan ini bisa kita terapkan ya untuk siswa-siswa kita yang bermasalah ya, tidak dengan menghukum ya, tidak dengan melakukan suatu hal yang artinya bisa membuat mereka tidak betah. Jadi harus melakukan suatu pendekatan yang namanya restitusi. Lihat ya sini. Ini perbedaan ya, kalau identitas gagal itu adalah berupa hukuman, identitas sukses itu terbagi lagi menjadi dua yang disebut dengan disiplin tadi ya, terbagi menjadi dua, konsekuensi dan restitusi. Ya. Mengapa kita harus merubah identitas gagal, identitas sukses? Ya di sini tadi. Jadi ada konsekuensi, juga merupakan suatu disiplin dan juga restitusi. Banyak di sini contoh-contohnya. Misalnya kalau hukuman dampak pada murid ya, marah, merasa bersalah, rendah diri dan mengasingkan diri kalau misalnya kita menghukum siswa. Tetapi dengan proses restitusi, konsekuensi di sini memang dia kehilangan hak waktu jeda. Dan untuk restitusi, anak tidak akan kehilangan waktu, namun bersemangat untuk memperbaiki dirinya. Ini salah satu efek yang ditimbulkan. Oke, kita masuk ke materi selanjutnya tentang keyakinan kelas. Keyakinan kelas, mengapa harus keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan saja? Ya, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2? Mungkin jawabannya adalah untuk keselamatan.
Dan mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Iya, juga untuk kesehatan atau untuk keselamatan. Nah, nilai-nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan, ya, yaitu nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, ya, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kira-kira selain yang para CGP ini ada nggak yang sudah menerapkan keyakinan kelas? Baru tahu kayaknya. Sama, saya juga baru tahu. Apa itu keyakinan kelas? Ya. Jadi kayaknya keyakinan kelas itu terlalu gimana kalimatnya ya? Dulunya peraturan menjadi suatu keyakinan, dan ini semua akan artinya memang harus diterapkan dan akan menjadi pembelajaran bagi Bapak Ibu guru semua. Hanya waktunya saja mungkin yang berbeda. Ya saya lagi dulu, Bapak mungkin besok, gitu ya. Ibu-ibunya mungkin berusaha. Jadi ini artinya yang memang harus kita pelajari untuk kebaikan kita semua. Bagaimana pembentukannya? Pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Jadi keyakinan itu bisa untuk sekolah, bisa untuk kelas, ya. Keyakinan kelas itu bersifat abstrak. Oke, terima kasih Pak. Jangan suara hati ini ya. Yang kedua, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan universal. Yang ketiga, keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif, dan keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Terus keyakinan kelas sebaiknya bisa diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas itu hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Bagaimana prosedurnya? Jadi nanti waktu kalau setiap kali Bapak Ibu guru mau membuat suatu keyakinan kelas di dalam kegiatan pembelajaran, ya, ada beberapa prosedurnya. Yang pertama, mempersilahkan warga sekolah atau murid untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang mereka sepakati di kelas tersebut. Mencatat semua masukan para murid atau warga sekolah di papan tulis atau di kertas besar atau di mana saja, bisa di kertas ukuran poster dan sebagainya, di mana semua orang atau anggota kelas itu bisa melihat hasil curah pendapat. Lalu disusunlah kalimat keyakinan kelas sesuai prosedur pembentukan keyakinan sekolah atau kelas. Gantilah kalimat-kalimat dalam bentuk negatif menjadi positif. Contohnya di sini, kalimat negatif, jangan berlari di kelas atau koridor. Maka kalimat positifnya, berjalanlah di kelas atau koridor. Nah, ini adalah contoh, ya, hasil keyakinan kelas yang sudah saya buat dan saya terapkan di kelas 12/4, ya. Jadi mulai dari memberikan kegiatan pembelajaran, ya, atau materi tentang keyakinan kelas, contoh-contohnya, dan mereka bercurah pendapat di sini, memberikan ide dan pendapatnya, dan dibuat dalam satu bentuk poster, ya. Jadi usahakan anak-anak yang membuat agar mereka memahami apa saja yang menjadi keyakinan kelas mereka pada saat kegiatan pembelajaran, ya, khususnya di jam yang Bapak Ibu masuk. Jadi setiap guru, ya, walaupun sama dengan
si satu kelas itu sama dengan guru yang lain, kemungkinan bisa keyakinan kelasnya bisa berbeda tergantung dari guru dan siswa tersebut berpendapat atau kesepakatan. Nah, sekarang kebutuhan dasar, termasuk ke materi keempat, kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Ada lagi pertanyaan romantiknya. Jadi ada Ibu Ambar di situ ya, guru wali kelas 2A. Kita berbicara tentang kebutuhan dasar manusia ya Bapak Ibu ya. Jadi dengan beberapa pertanyaan itu akan lebih mudah kita pahami. Ibu Ambar, guru wali kelas 2A di SD Pelita Hati sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya yang bernama Doni. Ya, beberapa anak di kelas 2A telah datang padanya dan mengeluhkan Doni yang sering meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Jika Anda memahami situasi seperti Ibu Ambar, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, apakah kira-kira alasan Doni melakukan itu? Ya, merujuk pada situasi yang sedang dihadapi Ibu Ambar dalam konteks penegakan disiplin positif, Ibu Ambar sebaiknya mencari tahu alasan Doni melakukan tindakan tersebut agar mengetahui kebutuhan mana yang sedang berusaha dipenuhi oleh si Doni. Nah, sebelumnya kita tahu dulu kebutuhan dasar manusia itu apa saja. Ya, di sini ada 5 kebutuhan dasar manusia menurut Dr. William Glasser. Ya, yang pertama bertahan hidup, kedua kasih sayang dan rasa diterima, yang ketiga kesenangan, kebebasan dan penguasaan. Kebutuhan yang pertama dari kasus Doni tadi. Ya. Dari satu kasus bisa mewakili beberapa kebutuhan. Jadi kalau misalnya si Doni ini tadi adalah kebutuhannya karena lapar, yang merebut bekal temannya, maka dia termasuk ke dalam kebutuhan dasar yang harus dia penuhi. Ya. Jadi kebutuhan bertahan hidup atau survival itu adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis atau kebutuhan dasar untuk bertahan hidup, untuk misalnya kesehatan, rumah, makanan, dan kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses bertahan hidup. Komponen fisiologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan akan perasaan aman. Nah, jika si Doni ini tadi karena dia memang memenuhi kebutuhan untuk bertahan hidup, ya, maka dia mengambil makanan atau bekal temannya karena dia lapar. Ya, alasan Doni tadi itu untuk contoh kebutuhan siswa, ya, yang pertama atau kebutuhan bertahan hidup tadi. Sedangkan untuk kebutuhan rasa kasih sayang dan diterima, ya, itu adalah kebutuhan psikologis. Mengapa? Ya. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima ini meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, dalam kasus Doni, ya, kira-kira kalau dia mengambil bekal temannya karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ya, ketika temannya melaporkan tindakannya itu kepada guru dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia.
maka kebutuhan si Doni, ya, kebutuhan dasar si Doni yang sedang dia penuhi adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi kita kira-kira bisa membedakan siswa yang sering nakal, minta perhatian, ya, berarti dia kurang kebutuhannya akan kasih sayang di rumah. Kemungkinan seperti itu, sehingga dia mencari kebutuhan itu di sekolah dengan temannya, dengan mengambil punya temannya, ya, dan sebagainya, supaya dia merasa diperhatikan. Ya, dia suka jahil, bukan berarti dia nakal, tapi dia memenuhi kebutuhan akan kasih sayang orang-orang sekitarnya. Kira-kira begitu ya Bapak Ibu. Jadi ini artinya sudah sering kita perhatikan di lingkungan sekitar kita atau di lingkungan sekolah kita. Yang ketiga, kebutuhan akan pengakuan atas kemampuan atau penguasaan. Kira-kira dia bisa memberi tanggapan mengapa Doni mengambil bekal temannya, ya, karena ingin diakui atas kemampuannya. Ya, bisa memberi tanggapan. Kira-kira dia mau memberikan tanggapannya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di sini saya akan mencoba menanggapi tentang kasus Doni. Ya, di mana si Doni ini suka berulang mengambil makanan temannya. Dan pada kasus ini kita kaitkan dengan kebutuhan yang ingin dipenuhi oleh si Doni, yaitu penguasaan. Nah, menurut saya mungkin Doni di sini ingin menunjukkan keberadaannya di kelas. Dan dia memiliki kekuatan untuk bisa mengendalikan teman-temannya. Makanya dia mengambil makanan teman-temannya karena dia merasa hebat, dia merasa berkuasa, sok jago, seperti itu. Oke, terima kasih atas tanggapannya Bu Isti, ya. Benar sekali. Jadi mengapa Doni melakukan itu? Karena Doni ingin diakui dia atas kemampuannya, penguasaan dirinya, bahwa saya ini hebat loh, saya bisa mengambil makanan teman saya. Itu yang ingin dia dapatkan dari lingkungan sekitarnya. Ya, jadi ada satu kasus yang artinya bisa kita tanggapi beberapa masalah atau kebutuhan yang dihadapi oleh siswa. Nah, itu yang ketiga, ya. Jadi kebutuhan yang keempat itu adalah kebebasan atau kebutuhan akan pilihan. Masih di kasus yang sama si Doni, ya. Kira-kira apa yang diinginkan si Doni sehingga dia mengambil bekal temannya karena dia ingin dianggap atau memiliki rasa kebebasan. Ya, jadi kebutuhan akan bebas itu kita ketahui adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi, dia ingin menginginkan pilihan. Mereka mencoba banyak bergerak, suka mencoba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Jadi, apa tanggapannya? Kalau dia menginginkan satu kebebasan atau pilihan, kira-kira pernah nggak Bapak Ibu mengalami hal seperti ini? Mempunyai anak yang masih SD, TK, ya, mengasih bekal setiap hari dengan bekal yang sama, misalnya, ya. Sedangkan anak tidak diberikan pilihan. Itu saja. Tadi pada saat dia di sekolah,
dia melihat bekal temannya, dia ingin merebut bekal temannya. Ternyata dia ingin merasa diakui, mempunyai suatu pilihan bahwa saya juga bisa mandiri, saya juga bisa menentukan kebebasan. Dia ingin dihargai seperti ini. Dia ingin mencoba makanan teman-temannya. Maka Doni sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan. Ini jika alasan si Doni tersebut seperti ini. Jadi kalau ada anak-anak kita yang beralasan seperti itu, kemungkinan dia ingin menunjukkan dirinya bahwa saya ini ingin bebas loh, saya ingin memilih. Jadi seperti itu ya. Jadi banyak kebebasan yang kira-kira kadang kita tidak sadari ada pada diri anak. Yang kelima akan kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Kebutuhan akan kesenangan itu adalah mencari kesenangan, bermain dan tertawa, membayangkan hidup tanpa kenikmatan apapun betapa menyedihkan. Jadi Gleiser itu menghubungkan kebutuhan akan kesenangan dengan belajar. Jadi semua hewan dengan intelijensi tinggi, ya anjing, lumba-lumba, primata itu bermain. Saat mereka bermain, mereka mempelajari keterampilan hidup yang penting. Manusia itu pun tidak berbeda. Nah, ada yang memberikan tanggapan lagi kira-kira mengapa si Doni merebut bekal temannya dan itu merupakan suatu kesenangan bagi dia. Ya, di sini ya. Karena dia iseng. Dia suka melihat teman-temannya kesal. Ya. Dia bahagia melihat teman-temannya sengsara. Nah, ada nggak kira-kira begitu tuh siswa-siswi kita? Ada di SD aja mungkin ya. Ya, kebanyakan di SD atau di TK ya. Dia senang. Nah, inilah yang ingin dia dapatkan. Ya, karena dia ingin mendapatkan kesenangan itu tadi. Oke, kita lanjut ke dunia berkualitas ya. Kira-kira nggak ada yang mau ditanyakan tentang kebutuhan tadi ya. Sudah, artinya semua kebutuhan siswa itu kalau bisa kita penuhi. Kalau bisa ya. Karena kalau salah satu kebutuhan tidak terpenuhi, kemungkinan efeknya pada saat pembelajaran di sekolah, pembelajaran di kelas ya, dia usil, dia tiduran, dia makan, dia hati, jadi mencari kebutuhan dia sendiri supaya dia merasa nyaman. Dunia berkualitas, apa itu dunia berkualitas? Dunia berkualitas Anda adalah tempat khusus dalam pikiran Anda. Tempat Anda menyimpan gambaran representasi dari semua yang Anda inginkan. Bisa berisi orang-orang, hal-hal atau apa saja yang terbaik dalam hidup dan membuat Anda merasa bahagia dan terpenuhi kebutuhan dasar Anda. Nah, kalau semua kebutuhan dasar terpenuhi, maka kira-kira berkualitas dari hidup kita. Kita sudah merasa semua terpenuhi, tidak ada lagi harus kita inginkan. Itulah dunia kita yang berkualitas di situ ya. Jadi Dr. William Glasser menyebutnya sebagai seperti semacam album, sehingga isinya tidak akan terlalu banyak, terdiri dari beberapa apa saja yang sangat signifikan dan benar-benar terbaik dalam hidup Anda, yang membuat hidup Anda menjadi lebih bermakna. Kebutuhan dasar itu bersifat lebih umum dan universal, sedangkan dunia berkualitas lebih unik dan personal. Selanjutnya kita masuk ke 5 posisi kontrol. Ya, di sini saya ada punya video sebenarnya, tapi bisa dilihat ya. Ya. Oh, sinyalnya kalau pakai video. Enggak, ini dari PPT. Bisa.
dari UBT tapi dari atas tapi sudah masuk ke UBT. Nggak bisa nggak ada video yang dari luar. Ya kita ambil dari ini saja berarti ya. Minta kesabarannya ya Bapak Ibu sebentar ya. Saya mau mencari sedikit ini. Aduh, mohon sedikit kesabaran. Aduh, dari di ini lah, dari tadi ya, sisi kali mana ini buka dari situ. Asisten kamu itu suaranya makanya kamu bisa satu gitu. Tapi kalau aku buka sendiri bisa. Nah di sini dia bisa. Lambatnya tuh begitu apa? Mereka iya. Memang alat ini jangan jenuh mah. Ada begitu kan? Oh enggak, APT bisa. Ini tidak. Jadi file ya. Kontrol dalam keseharian adalah video yang seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Dawson dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru hebat. Dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Jaga WC. Naren, Selamat pagi Bu. Naren. Kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu
Maaf Bu. Duh Gusti Naren. Kamu suka ya kalau ibu duduk kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu tegur bapak kepala sekolah. Sangat cepat kelas. Maaf ya Bu. Maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Naren! Selamat pagi. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya saya. Iya Bu. Habis ibu saya udah bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukan anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini guru aksennya, sehingga di lain waktu murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Naren!
Bu, saya terlambat. Ya, sekolah sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan ya, agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan membentuk. Dari video tadi ada 5 posisi kontrol yang kira-kira bisa nggak kita menentukan, oh kita sudah di posisi ini. Di posisi apa saja tadi? Penghukum, ya. Terus pembuat merasa bersalah, posisi teman, posisi pemantau, dan posisi manajer. Nah, dari kelima posisi tadi, yang paling bagus posisinya apa? Manajer, ya. Jadi posisi itu yang kira-kira mau kita terapkan, ya, diterapkan dalam kehidupan maupun kegiatan dalam pembelajaran di sekolah. Kita lanjut ke segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ini adalah yang terakhir dari kegiatan pembelajaran kita. Apa itu segitiga restitusi? Adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Apa saja yang harus dilakukan atau langkah-langkahnya? Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Saya punya satu kasus lagi ya. Mudah-mudahan, kecil sekali ini kali ini, nggak bisa terbaca ya, nggak bisa terlihat. Untuk penerapan segitiga restitusi. Ini perannya Pak Joko misalnya. Jadi jangan marah Pak Joko. Tidak bisa terlihat dengan jelas, jadi kayaknya kasusnya mau kita alihkan dalam penerapan dalam kegiatan saja, ya. Jadi untuk menstabilkan identitas itu berdasarkan prinsip membuat kesalahan itu adalah bagian dari proses pembelajaran. Jadi kesalahan itu adalah sesuatu yang berproses, sesuatu yang harus diperbaiki, menggeser identitas gagal ke identitas sukses. Dari yang artinya dia tidak berhasil menjadi berhasil.
Lalu bagaimana? Yang kedua, kita harus memvalidasi tindakan yang salah berdasarkan prinsip setiap perilaku berupaya untuk memenuhi suatu kebutuhan tertentu. Guru akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, ya, dan mengenali dan mengakui kebutuhan murid dan memperbaiki hubungan dengan murid. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Murid akan diberi pertanyaan yang bermakna untuk memunculkan motivasi intrinsik, ya, mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan-tindakan yang telah dilakukannya. Di sini jawaban dari kasus tadi sebenarnya, ya. Jadi ada beberapa tahapan, ya. Jadi yang pertama itu tadi tentang posisi apa yang digunakan oleh guru pada saat kegiatan restitusi. Dia berlaku sebagai manajer. Jadi posisi manajer itu guru menempatkan posisi mengajak murid untuk menganalisis kebutuhannya, kebutuhan sendiri maupun kebutuhan orang lain, dengan menstabilkan identitasnya apa saja, memvalidasi tindakannya, dan mencari apa keyakinan yang harus dia lakukan. Dan yang terakhir ini adalah segitiga restitusi tadi. Jadi dari tahap di sini menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Di menstabilkan identitas di sini ada beberapa fakta yang harus kita ketahui, bahwa setiap orang pasti melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Yang validasi tindakan yang salah, adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Atau kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini, ya. Sedangkan untuk menanyakan keyakinan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Kita harus meyakinkan siswa tersebut bahwa dia benar dan kedepannya akan berubah. Keyakinan kelas apa yang telah disepakati? Kita kaitkan dengan keyakinan kelas. Oke, Bapak Ibu, kira-kira sudah mulai paham, ya? Saya minta sedikit bergerak dulu, ya, bergerak untuk menggerakkan jarinya. Kalau misalnya saya bilang tepuk 1, bagaimana? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk tangan. Oke? Tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk tangan untuk kita semua. Oke, terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu di sini, telah hadir untuk mendengarkan pemahaman tentang budaya positif, ya. Saya ucapkan semoga budaya positif dan disiplin positif ini mampu kita terapkan bersama-sama di lingkungan sekolah kita, khususnya di SMK Negeri 8 Palangkaraya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.